dia kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'izni wa sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya surah 21 ayat 107. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidina syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak, pagi hari ini di pekan pertama bulan November 2022 ini kita kembali bisa bertemu muwajjah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua sekaligus belajar bersama. Ilmunya Allah luasnya luar biasa. Satu di antaranya adalah yang kita kaji hari ini, yakni bukunya UAS Ustadz Abdul Somad, yakni 37 masalah populer. Kita masih berada di bawah bagian paling awal, yakni tentang ikhtilaf dan mazhab. Hari ini kita masuk bagian yang kedua, yakni tentang mazhab. Prolognya agak panjang tentang mazhab. Kita akan belajar bagaimana kesantunan, kearifan, kebijaksanaan para ulama kita terdahulu, terutama ulama mazhab, menghadapi setiap perbedaan. Meskipun beliau semua berbeda pemahamannya dalam konteks syariah, fikih begitu, tapi ternyata mereka semua saling menghargai satu sama lain, tidak saling menyalahkan, menghargai dan kemudian tetap mengedepankan tasamuh, toleransi di antara mereka. Ini satu di antara hikmah Maulid yang kita baru saja lewati kemarin, Rabiul Awal, bahwa yang utama adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Nabi katakan aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apalah artinya canggih cerdas ilmunya, tinggi ilmunya kalau enggak punya adab. Ya man laisa lahu adab fala ilmalah, itu. Nasaihul ibad, kalau kita belum punya adab sebenarnya kita enggak punya ilmu. Indikasinya orang yang tidak ilmu enggak punya akhlak yang mulia. Baik, mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar 37 masalah populer ini kita semakin dewasa berpikir, lalu kemudian dewasa mengambil tindakan, bersikap dan mengambil tindakan, sehingga kemudian kita tetap bisa menjaga toleransi di antara kita. Insya Allah kita tetap hidup rukun dalam perbedaan. Perbedaan kita jadikan sebagai kekayaan, insyaallah. Amin rabbil alamin. Ada hadhihi kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak rahimakumullah. Kita kemarin terakhir kita sudah belajar tentang mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab dari kata zahaba. Zahaba artinya adalah pergi. Mazhab berarti tempat pergi kalau disebut sebagai isim makan. Maksudnya berarti adalah dari kata zahaba juga kemudian artinya pergi membawa pikirannya begitu. Maka mazhab kemudian diartikan sebagai ini. Ya.
tempat maudhi'uz zahab adalah tempat pergi maksudnya ya. Baik, imam mazhab ternyata bukan hanya 4 yang kita kenal saja, tapi banyak. Yang paling tua, paling sepuh di antara beliau adalah Imam Hasan Al-Basri. Ada Imam Hasan Al-Basri. Yang paling muda di antaranya adalah Imam Abu Thawr 240. Aba Ibnu Rahawai, Imam Ishaq bin Rahawai, Ibnu Rahawai dan seterusnya. Ada Dawud Az-Zahiri gitu di bagian belakang. Kalau yang senior di sana ada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hanafi, Al-Auza'i, Al-Thawri, Imam Al-Lais, Imam Malik bin Anas, kemudian Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, kemudian Dawud Az-Zahiri, Ibnu Rahawai dan Imam Abu Thawr. Angkanya di antara angka 100-an sampai dengan 240-an. Ini masih generasi 3 generasi pertama yang disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun, qarni, summa qarnun ba'di, summa qarnun ba'di. Generasi pertama 3 abad pertama. Inilah para imam mazhab. Tapi tidak semuanya masih bertahan mazhabnya, pendapat-pendapatnya. Yang bertahan, yang berkembang di seluruh dunia paling utama, paling besar memang 4 imam mazhab itu. Nah, kemudian para ulama siapa di antaranya ya membuat karya namanya Mazahib Al-Arba'ah, 4 mazhab utama. Baik, itu yang sudah kemarin kita pelajari bersama. Berikutnya, nah hari ini kita ingin belajar tentang tentang bagaimana kearifan beliau-beliau para imam mazhab itu merespon yang lain. Bapak Ibu, agar kita kemudian semakin sejuk begitu, bagaimana kita belajar imam mazhab menyikapi perbedaan. Para imam mazhab ini tentu saja berbeda satu sama lain gitu, tapi ternyata sangat-sangat menghargai satu sama lain. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas ketemu. Ini komentar-komentar Abu Hanifah kepada Imam Malik bin Anas dan sebaliknya Imam Malik bin Anas kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, satu, imam mazhab menyikapi perbedaan ya. Kita coba ambil ceritanya. Mereka tetap sholat berjamaah meskipun ada perbedaan di antara mereka pada hal tertentu. Misalnya basmalah pada Al-Fatihah, ada yang baca sir, ada yang baca jahar, ada pula yang tidak membaca sama sekali. Namun tidak menghalangi mereka untuk sholat berjamaah. Karena Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i wa ghairuhum radhiyallahu anhum yusalluna khalfa a'immatil Madinah minal Malikiyah. Abu Hanifah, pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lainnya sholat di Madinah mengikuti para imam Madinah minal Malikiyah, padahal mereka imamnya adalah golongan mazhab Maliki. Pada Imam Malik menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah karena mereka tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Tapi tetap mereka sholat berjamaah. Ya, kalau di konteks Indonesia barangkali yang sering disampaikan adalah kunut tidak kunut gitu ya. Mau yang kunut atau tidak kunut, imamnya kunut atau tidak kunut tidak ada persoalan. Sebagaimana para imam mazhab juga sholat di belakang imam yang lain meskipun berbeda tentang basmalah dalam Al-Fatihah. Baik, adabnya luar biasa Bapak. Wa shalla Asy-Syafi'i rahimahullahu as-subha qariban min maqbarati Abi Hanifah. Imam Asy-Syafi'i pernah sholat dekat dengan kuburnya Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu coba lihat lagi kapan lahirnya Imam Abu Hanifah, kapan lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah 150 Hijriah meninggalnya. Imam Asy-Syafi'i baru lahir mana dia? 204. Meninggalnya Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i 150 Hijriah. Lahirnya, wafat 204 Hijriah. Jadi kalau lihat hitungan Hijriahnya, Imam Syafi'i itu umurnya muda, 54 tahun meninggal dunia. Begitu juga Imam siapa lagi Pak? Imam Malik bin Anas juga tidak. Imam Malik bin Anas juga sama. Coba Imam Malik bin Anas nggak ada? Meninggalnya Imam Malik bin Anas 179, masih ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya, kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bin Anas ketemu, Imam Malik bin Anas ketemunya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketemunya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, gitu.
Sebab Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah saling menghormati, saling menghargai, dan belajar Imam Malik bin Anas kepada Imam Abu Hanifah melalui Abu Yusuf, namanya muridnya Imam Abu Hanifah. Baik, Bapak Ibu, maka disebut istilahnya tuh wafat seorang imam pada saat yang lahir imam yang lain. Wafatnya Imam Abu Hanifah, lahirnya Imam Asy-Syafi'i 150 Hijriah. Enggak ketemu. Nah, tapi satu saat Imam Asy-Syafi'i pernah sholat ziarah, kemudian sholat di pinggirnya kuburannya qariban min maqbarati Abu Hanifah, dekat dengan kuburannya Imam Abu Hanifah. Falam yaqnut ta'adduban ma'ah. Nah, Imam Asy-Syafi'i tidak kunut subuh, sholat subuh, tidak melakukan kunut gara-gara dia berada di makbarahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifahnya nggak kunut gitu. Imam Syafi'i yang menghormati yang ada di kuburan gitu, yang menghormati yang dikuburkan. Nah, kemudian beliau tidak kunut, padahal beliau selalu kunut subuh. Gitu. Kebayang, padahal orangnya udah nggak ada, orangnya sudah dipendam dalam kuburan. Tapi begitu hormatnya Imam Syafi'i kepada Abu Hanifah, nggak mau kunut salat subuhnya. Coba kebayang kalau orangnya masih ada, kira-kira begitu. Itu yang dipraktekkan oleh guru kita di Indonesia, ya. Siapa Pak dulu? Iya, ketika berkunjung ke lingkungan NU, meskipun nggak biasa kunut, jadi kunut, ya kan? Buya Hamka, ya. Demikian hebatnya adab mulianya para guru kita, para ulama kita gitu. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Imam Mazhab. Sudah meninggal orangnya masih tetap menjaga akhlaknya. Sekarang banyak anak muridnya gitu yang ngaku bermazhab tertentu tapi tidak toleran kepada yang lain, tidak mengikuti gurunya. Baik, ada Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah ada nih. Imam Malik bin Anas pernah diminta oleh Harun ar-Rasyid. Imam Malik bin Anas menjadi mufti Madinah pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu berarti dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan, terus Yazid, Marwan gitu, sampai dengan ada satu di antara yang paling baik akhlaknya adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pernah minta kepada Imam Malik bin Anas ayyu'alliqa al-Muwatta fil Ka'bah, menggantungkan kitabnya Imam Malik bin Anas Al-Muwatta di Ka'bah. Maksudnya apa? Sebagai hukum positif negara gitu. Imam Malik bin Anas kitabnya, karya besarnya, magnum opusnya adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis. Tidak diseleksi hadis sahih saja tidak, tapi semua yang dikumpulkan oleh Imam Malik bin Anas disatukan menjadi satu kitab namanya Al-Muwatta. Oleh Harun ar-Rasyid ingin dijadikan sebagai qanun, sebagai undang-undang dasar. Semua ulama harus merujuk kepada Imam Malik bin Anas melalui kitabnya Al-Muwatta itu. Imam Malik bin Anas begitu tawadhu'nya. Imam Malik bin Anas menolak. Kata Imam Malik bin Anas, sejak zaman Rasulullah para sahabat biasa ada perbedaan. Perbedaan di tengah para sahabat itu biasa. Ada yang bacaannya berbeda dengan yang lain. Kalau kitab saya dijadikan sebagai qanun al-asasi, sebagai undang-undang dasar begitu, nanti berarti saya mengebiri perbedaan. Saya berarti menolak perbedaan, tidak menghargai perbedaan. Jangan lakukan khalifah. Ini tawadhu'nya Imam Malik bin Anas, gitu. Faqala waffaqakallahu ya Aba Abdullah. Harun ar-Rasyid luar biasa ta'zimnya kepada Imam Malik bin Anas gitu, luar biasa. Yai gitu ya. Baik sendiri dawuh gitu, saya tidak akan laksanakan. Ini Imam Malik bin Anas enggak mau kitabnya. Kalau kita kan cari kesempatan, Pak. Kebayang kalau kita yang jadi Imam Malik bin Anas gitu kan. Tuhan, kitabnya saya jadikan sebagai undang dasar ya. Bagus. Berangus semua yang lain. Imam Malik bin Anas enggak. Perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Dari zaman Nabi sudah ada, masa saya enggak boleh perbedaan sekarang gitu ya. Enggak apa-apa silakan. Itu. Maka Imam Malik bin Anas tidak menerima kitabnya dijadikan sebagai
qanunul asasi, qanun asasi yakni undang-undang dasar gitu negara untuk menghormati perbedaan, demi menghargai perbedaan. Baik, berikutnya Imam Malik bin Anas vs Imam Hanafi. Bagaimana komentar beliau satu sama lain, bagaimana saling menghargainya beliau-beliau ini, tokoh-tokoh hebat ini gitu, satu sama lain. Qala Al-Laits, yang bicara adalah Al-Laits, Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ini coba kita lihat tadi generasinya nyambung atau tidak, biar Bapak bisa mengkoleksi begitu. Imam Al-Laits 175, Imam Malik bin Anas 179, segenerasi kan? Nah, Imam Malik bin Anas ketemu dengan Imam Abu Hanifah, berarti Imam Al-Laits juga ketemu dengan beliau. Ya kan? Beda 20-an tahun saja. Oke. Nah, yang cerita adalah imam yang lain. Yang cerita imam yang lain. Qala Al-Laits, laqitu Malikan bil Madinah. Imam Abu Hanifah itu di Irak, Pak. Imam Malik bin Anas di Madinah. Madinah ke Irak jauh kan, lumayan gitu. Nah, dua-duanya ini tokoh ulama di masanya gitu, di beda tempatnya. Oke, bagaimana komentar masing-masing? Zaman itu belum ada teknologi sosial media begitu. Komunikasinya masih terbatas. Tapi saling memuji satu sama lain. Qala Al-Laits, laqitu Malikan bil Madinah faqultu lahu. Aku pernah bertemu dengan Imam Malik bin Anas di Madinah, kemudian aku berkata kepadanya, inni araka tamassaha ala Iraq an jabinika. Qala azaftu ma Abi Hanifah innahu la faqihun ya Misra. Imam Abu Laits ada di Mesir. Imam Al-Laitsnya Mesir, Imam Abu Hanifah Irak, Imam Malik bin Anas Madinah. Ini kan 2-3 tempat yang berbeda, saling jauh ya Pak ya. Nah, Al-Laits pernah berkata bertemu dengan Imam Malik, kemudian saya lihat engkau mengusap keringat dari alis matamu ketika ngaji sama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik bin Anas, saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, hai orang Mesir, Imam Al-Laits gitu. Cerdasnya luar biasa Imam Abu Hanifah tuh. Kalau saya ngaji sama beliau, kayaknya saya nggak punya apa-apa deh. Halo, itu ikraman wa ta'zimannya kepada guru. Ya, begitu rupa, begitu sampai seakan-akan dirinya hampa ketika berhadapan dengan gurunya. Lalu sebaliknya kata Al-Laits, summa laqitu Abu Hanifah. Satu saat saya ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Qultu ma ahsana qawlu dzalika ar-rajul fik. Kata Imam Al-Laits, saya mendengar Imam Malik itu memuji engkau luar biasa, Buya gitu. Sekarang Buya, Yai gitu ya kan. Saya memuji Imam Malik bin Anas itu memuji engkau ya Abu Hanifah gitu, luar biasa pujiannya. Faqala wallahi ma ra'aitu asra' minhu bijawabin shadiqin wa zuhdin tammin. Kata Imam Abu Hanifah ngomentari Imam Malik bin Anas, demi Allah saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud yang luar biasa sempurna melebihi Imam Malik bin Anas. Saling memuji satu sama lain, Masya Allah nih. Ini akhlaknya para imam mazhab gitu. Mereka berbeda, tapi ternyata saling menghargai perbedaan, bahkan secara personal juga saling menghormati. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini contoh akhlak mulianya para imam mazhab yang berikutnya. Baik, bagaimana dengan Imam Syafi'i terhadap Imam Malik bin Anas? Sering disampaikan Imam Syafi'i pernah menghafal kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik bin Anas itu sebelum berguru kepada Imam Malik bin Anas. Udah hafal duluan. Imam Malik bin Anas Al-Muwatta kitabnya tebal sekali. Kalau Al-Quran barangkali, ini ada Al-Quran ya Pak. Kalau yang versi kecil tuh 2 kali ketebalan inilah kira-kira ya. Kebayang Bapak, 2 kali ketebalan Al-Quran ini kitabnya Imam Malik bin Anas Al-Muwatta sudah dihafal duluan oleh Imam Syafi'i sebelum berguru. Ya, itu pun masih ngeluh. Imam Syafi'i masih ngeluh. Syakautu ila waqi'an an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Pernah saya ngeluh kepada guru saya namanya Imam Waqi'. Saya tuh bebel guru, susah banget ngafal. Itu segitu gedenya hafal, masih bilang susah hafal. Nah, kalau kitab kuning tulisannya bukan gede-gede seperti Al-Qur'an kan?
lembut begitu anunya. Udah dihafal duluan, tapi bilang masih saya susah ngafal. Masya Allah. Kalau beliau hafal 30 juz usia 7 tahun gitu, kita usia 70 tahun belum hafal juz 30. Bapak rahmatullah, halo, masih bilang susah ngafal. Bagaimana kualitas kita kan kira-kira? Prof. Said itu pernah bilang, Imam Syafi'i itu setiap yang didengar dihafal. Jadi nggak boleh sembarang dengerin sesuatu gitu, karena begitu dengar sesuatu langsung cepet hafal banget. Kalau kita dengar sekarang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi Pak. Mental. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih mending. Masih masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Mental. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Idza ja'aka al-hadits an Malik fashud bihi yadaik." Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dengar, murid-muridku, kalau kalian dengar hadis dari Imam Malik bin Anas, maka genggam kuatkan kedua tanganmu. Pegang teguh. Itu penghormatan Imam Syafi'i terhadap Imam Malik bin Anas begitu. Pegang teguh, jangan lepaskan. Karena Imam Malik bin Anas selektif mencari atau menulis hadis gitu. Idza ja'akal khabar fa Malik an-najm. Kata Imam Syafi'i yang lainnya, jika datang khabar kepadamu, khabar berarti di situ adalah hadis, fa Malik an-najm, Malik adalah bintangnya. Bintangnya hadis. Dan betul memang sejarah mencatat orang pertama yang mengumpulkan hadis adalah Imam Malik bin Anas. Imam Abu Hanifah cerdas luar biasa, tapi Imam Abu Hanifah bukan ahli hadis dalam arti tidak menulis kitab hadis. Kalau Imam Malik bin Anas menulis kitab Al-Muwatta, Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Musnad Ahmad bin Hanbal, punya karya hadis. Kalau Imam Abu Hanifah jauh dari Madinah di Irak, maka beliau terkenal rasionalis, sangat logik gitu, logika yang dimainkan. Apa sebab? Sumber referensi terbatas. Kenapa di Madinah Imam Malik bin Anas menjadi ahli hadis? Karena di situ sumber referensi sangat banyak. Para sahabat tabi'in lahir besar di Madinah begitu, maka sangat banyak referensi hadisnya. Sementara di Irak hadis terbatas, akses tidak ada seperti teknologi saat ini yang kita miliki begitu, maka Abu Hanifah sangat rasionalis. Baik, Bapak rahmatullah, ini kata komentar Imam Syafi'i terhadap Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik adalah bintang bagi hadis. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa bintang itu sebagai arah petunjuk jalan gitu kan. Itu sebab maka di angkatan kita, angkatan darat, laut, udara sampai dengan kepolisian pakai bintang yang tertinggi. Sebab bintang itu menjadi sumber rujukan gitu kan, arah pandangan. Mestinya. Kalau ada yang berbeda ya lain itu. Personal urusannya. Bintang itu di bawahnya ada kan, ternyata ada filosofinya kan, ada melati, oh harum gitu wangi. Ada balok ya, ini injak-injak. Bapak rahmatullah. Baik, ini Imam Malik bin Anas, komentarnya Imam Syafi'i terhadap beliau. Idza dzakara ulama fa Malik an-najm wa ma ahad min amana ala man alayya min Malik bin Anas. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas itu adalah bintangnya para ulama. Tidak ada yang lebih aman pendapatnya bagiku kecuali Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu menyejukkan, meneduhkan gitu ya. Tutur katanya halus, lembut, ijtihadnya itu menenangkan gitu, menyejukkan, tidak membuat orang berantem. Itu Imam Asy-Syafi'i berkomentar. Malik bin Anas muallimi. Imam Malik bin Anas adalah guruku, wa anhu akhadtu al-ilm. Kata Imam Syafi'i, dari beliaulah saya mengambil ilmu. Komentarnya banyak. Karena Malik bin Anas idza syakka fil hadis tarahahu kullahu. Kata Imam Syafi'i, kalau Imam Malik bin Anas merasa ragu terhadap sebuah hadis, maka dia buang semuanya. Maksudnya selektif mengambil hadis.
Bapak Ibu rahimakumullah, tapi jangan salahkan kalau kemudian ada misalnya hadis yang ternyata dhaif di belakang, kemudian dimasukin juga dalam Imam Malik. Karena memang saat itu terbatas aksesnya. Terbatas ilmu hadis masih sebagai sebuah disiplin ilmu, Pak ya. Misalnya jarah wa ta'dil gitu, meneliti tentang adil atau cacatnya seorang ahli hadis masih beda dengan generasi setelahnya. Kalau sekarang kita aksesnya luar biasa gitu, bisa menilai bagaimana orang dengan referensi lebih lengkap. Kalau ada kekeliruan ya bukan disengaja. Imam Malik bin Anas sudah semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan kemampuan beliau pada zamannya begitu. Kalau di belakang ada kekeliruan bukan dengan sengaja. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas kalau sudah ragu sebuah hadis maka dia buang semuanya. Inilah yang menyebabkan Al-Muwatta menjadi kitab yang sangat hebat di masanya begitu, dijadikan sebagai undang-undang negara. Baik, komentar Imam Hambali terhadap Imam Asy-Syafi'i bagaimana? Imam Hambali adalah anak muridnya Imam Asy-Syafi'i. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Qala qultu li abi ya abati ay rajul mikana Asy-Syafi'i. Ayah, Imam Asy-Syafi'i itu kayak apa sih? Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Ahmad bin Hanbal. Fa inni sami'tu taksuru minad du'a lahu. Saya sering dengar engkau berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal doanya panjang untuk Imam Syafi'i, sering doa untuk gurunya gitu. Faqala li, lalu Ahmad bin Hanbal menjawab kepada anaknya, ya bunayya kana Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i itu seperti mataharinya dunia. Kalau dunia kita enggak punya matahari, tidak ada kehidupan. Begitu juga dengan agama. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, maka agama gelap gulita begitu. Wa kal afiyah linnas, seperti kesehatan bagi manusia. Kita ini jasadnya, fisiknya tidak ada kekurangan, tapi kalau kondisi sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kepala masih ada, tangan masih utuh, kaki masih utuh, ya kan Pak? Tapi kalau sakit tergeletak berbaring gitu. Itulah Imam Syafi'i. Seperti mataharinya dunia, seperti kesehatan untuk tubuh manusia. Fanzur hal li hadzaini min khalfin aw minhuma 'iwad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, coba kamu pikir, ada enggak gantinya? Kalau enggak ada matahari gimana dunia? Ada gantinya enggak? Apakah bisa digantikan bulan? No. Ya kan? Kalau tubuh kita ini enggak sehat, lagi sakit, bagaimana rasanya? Bisa enggak? Ya kan, tubuh lagi sakit kemudian kita tetap bisa produktif misalnya. Seperti itu, ini komentarnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Sekarang lihat sekali lagi, Imam Ahmad bin Hanbal lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Imam Syafi'i wafatnya kapan? 241, Imam Syafi'inya 204. Ini wafatnya Pak masing-masing. Jadi kalau dilihat Imam Asy-Syafi'i 204 wafat, Imam Hanbalnya 241, 40-an tahun kemudian. 37 tahun kurang lebih 30 ya. 37 tahun setelah Imam Syafi'i wafat baru Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Masih segenerasi? Sudah pasti ya kan. Berarti saat Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i itu generasinya terpaut 30-an tahun. Berapa nih? 204, 24, 40-an tahun, 30 sekian, hampir 40 tahun. Kira-kira anak dan bapak berarti kan. Jangan dikira sebanding nih, enggak setara. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik bin Anas dengan Imam Abu Hanifah jaraknya 30-an, kurang lebih lah ya. Antara 30-40 tahun jarak Imam Abu Hanifah dengan wafatnya. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal juga sama 37-an tahun jarak wafatnya antara dua beliau begitu. Jadi nyambungnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Asy-Syafi'i nyambung ke Imam Malik bin Anas. Baik. Bapak rahimakumullah, ini komentar Imam Ahmad bin Hanbal terhadap gurunya Imam Asy-Syafi'i. Lanjutnya ada lagi qala Abu
Ayyub. Ini istimewa nih Pak. Abu Ayyub Hamid bin Ahmad al-Basri kuntu inda Ahmad bin Hanbal. Satu saat saya, kata Abu Ayyub, pernah bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, natazakar fi mas'alah, membahas satu masalah. Faqala rajulun li Ahmad, satu orang di antara kami kemudian berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdullah, karena punya anak Abdullah maka disebut sebagai Aba Abdullah. La yasihhu fihi hadis, tidak ada hadis sahih di situ. Kata Imam Ahmad, kata orang terhadap Ahmad bin Hanbal, disaksikan oleh Abu Ayyub. Faqala illam yasih fihi hadisun fa fihi qaulus Syafi'i. Walaupun di situ di bab itu tentang hal itu tidak ada hadis sahih, tapi ada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wa hujjatuhu asbatu syai'in fihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hujjah argumentasinya Imam Asy-Syafi'i itu yang paling tepat untuk bab itu. Karenanya maka kalaupun tidak ada hadis, nggak ada soal, nggak ada masalah. Saya cukup mengambil mazhabnya, mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu ikramnya, ta'zimnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Asy-Syafi'i. Ketika satu masalah dihadapi, tidak ada hadisnya misalnya, maka beliau merujuk kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sudah berpendapat tentang hal itu, selesai, udah, nggak usah nyari hadis lagi, cukup. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, itu contoh konkret bagaimana kita ittiba, bagaimana kita nderek sama kiai. Gitu. Ya, kita nggak ngerti hadisnya, sok-sokan berfatwa. Gitu. Ya kan? Padahal kiai kita sudah ngasih arahan, ngasih petunjuk gitu. Ini begini. Oh, udah sami'na wa ata'na. Kita ikuti, kita dengar perintahnya dan kita taati. Baik. Bapak rahimakumullah, ini para imam mazhab. Sekarang ini tajid kita, mudah-mudahan sampai. Bagaimana dengan para ulama kontemporer? Ulama Isri, zaman Kiwari. Kalau orang Sunda bilang Kiwari. Zaman sekarang bagaimana? Apakah tasamuh, toleran terhadap perbedaan pandangan itu masih diadopsi oleh para ulama kita atau tidak? Bapak yang istimewa, UAS kemudian mengutip pendapat para ulama Saudi, para ulama Salafi. Yang dikutip bagian berikutnya ini bukan pendapatnya antar kita ulama Indonesia, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa misalnya Imam siapa Pak? Masya Allah, biasa. Misalnya Buya Hashim Asy'ari gitu ya. Bagaimana beliau bertoleransi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya gitu. Bukan antara Buya Hamka dengan ulama yang lain gitu, bukan. Tapi ulama Saudi yang sama-sama Salafi, sama-sama mazhab Hambali. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ada perbedaan di antara mereka. Kalau kita beranggapan mereka itu satu dalam semua pendapat, ternyata tidak. Contohnya adalah bagaimana cara ketika kita turun menuju sujud. Dari yang tidak sami Allahu liman hamidah, setelah itu Allahu Akbar. Pak, mana duluan? Dengkul duluan atau tangan duluan? Dengkul duluan. Nah, kalau dengkul duluan itu pendapatnya Bin Baz, Syekh Ibnu Baz. Ini ketua pimpinannya, nih namanya, mana dia? Bukan, dari situ. Ada sebentar di ini referensinya. 30. Majmu' Fatawa Al-Maqallaqat ini Ibnu Baz. Ada pendapat pribadi, ada pendapat organisasi. Darul Ifta ya. Darul Ifta Mesir. Apa namanya? Sebentar, ada di bawahnya. Coba lihat referensinya, Pak. Lajnah Daimah. Al-Lajnah Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta. Itu lembaga fatwanya Saudi.
Kalau Mesir Darul Ifta, kalau Indonesia ada MUI, Majelis Fatwa. Majelis Fatwa MUI-nya Saudi namanya adalah Lajnah Daimah. Oke. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pimpinannya adalah Bin Baz. Ini contoh bagaimana perbedaan di antara mereka. Panjang bahasannya, yang pasti Bin Baz menyatakan bahwa yang benar sesuai dengan hadis Nabi itu adalah lutut duluan, bukan tangan duluan. Tapi ternyata ahli hadis yang sering diadopsi oleh mereka sebagai referensi utama untuk hadis, yakni Al-Albani, menyatakan kebalikannya. Apa itu? Tangan duluan. Allah. Nah, kalau tangan duluan itu ngikutin Al-Albani. Kalau dengkul duluan ngikutin Bin Baz. Ternyata keduanya berbeda, padahal satu kubu ya Pak ya. Berbeda karena beda memahami hadis. Hadisnya kontradiktif antara awal hadis dengan akhiran hadisnya. Hadisnya menyatakan bahwa kalau kalian mau turun sujud, maka bedakanlah dengan unta. Unta awal hadisnya ya. Lalu akhir hadisnya memerintahkan kita untuk turun tangan duluan. Awalnya bedakan dengan unta, tapi belakangnya turunlah tangan duluan. Kata Bin Baz nanti diikuti oleh Syekh Utsaimin, dua-duanya ini ulama Saudi, Lajnah Daimah. Kata beliau berdua, ini hadis mudtarib, tertukar. Semestinya kan logikanya harus sesinkron antara awal hadis dengan akhirnya. Kalau awal hadisnya memerintahkan kita untuk berbeda dengan unta, maka mestinya yang turun duluan dengkul. Kok hadisnya aneh? Nyuruh beda sama unta tapi suruh tangan duluan. Ini muhaddisnya, perawinya salah mengambil menuliskan hadis. Mestinya bedakanlah kalian dari unta, itu kunci. Kalau begitu maka turunlah sujud dengkul duluan. Itu akar perbedaannya. Sementara Al-Albani beliau berpegang pada zahir hadisnya. Zahir hadisnya menyatakan tangan duluan. Maka yang benar kata Al-Albani adalah tangan duluan. Karena zahir hadisnya menyebut tangan duluan. Yang satu pakai logika, hadisnya dipakai tapi dicerna dengan logika. Yang Al-Albani nggak pakai logikanya. Yang penting zahir hadisnya seperti apa. Oh, tangan duluan, ya udah tangan duluan. Ini bedanya, Pak. Maka lahir perbedaan di antara mereka. Bin Baz dan Syekh Utsaimin dengkul duluan, Al-Albani tangan duluan. Itu kalau turun. Kalau naik bagaimana? Kalau naik sesuai urutan, kebalikan dari sesuai urutan tadi. Kalau turun Allahu Akbar, ini Bin Baz ya. Baru kemudian kepala, naiknya satu-satu. Kepala dulu, kemudian tangan, baru dengkul. Ya kan, kebalikan ya, berarti kan. Oke. Nah, sekarang Bapak bisa bayangkan kebalikan dari Al-Albani. Kalau kebalikannya kan Allah mana duluan? Tangan duluan ya kan, terus baru dengkul, terus kepala. Sekarang coba kebalikannya gimana? Kepala, dengkul, naik Pak. Gitu. So kalau pakai logika, jelas Bin Baz dan Syekh Utsaimin lebih tepat. Karena kan turunnya urutannya 1, 2, 3. Kebalikannya kepala. Kan kebalikannya berarti 3, 2, 1. Enak kan? Sekarang Bapak terapkan kebalikan dari Al-Albani. Satunya di sini. 1, 2, 3.
Balikannya gimana? 3, 2. Kebayang ya? Ini bedanya menggunakan logika atau tidak memahami hadis ya. Tapi memang walaupun dua-duanya berbeda, tidak satu hadis pun yang menyatakan jidat duluan. Enggak ada. Kaki duluan, jidat duluan. Gimana Pak? Untung nggak ada hadisnya ya yang menyatakan jidat duluan. Kalau ada nyungsep gitu. Ya Pak. Jadi kenapa kok mereka bisa berbeda padahal mereka berkubu yang sama gitu ya. Cara pandang yang sama biasa gitu. Satu pakai logika memahami hadisnya, yang kedua hanya melihat zahir hadisnya saja. Kalaupun pakai zahir hadisnya, repot nanti begitu naik. Ya kan pasti kesulitan karena urutannya menyusahkan gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ada hikmah. Ada hikmahnya. Kondisional. Kalaupun dua-duanya kita pegang, itu berarti kondisional. Mohon maaf misalnya bisa jadi karena overweight, bisa jadi misalnya yang lebih nyaman tangan duluan. Misal ya Pak ya, atau kondisi kita sakit misalnya tangan duluan lebih nyaman misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Karena ada pandangannya Syekh Al-Albani. Tapi kalau kondisinya normal, dengkul duluan lebih nyaman, oke. Inilah kearifan dalam perbedaan membuat kita lebih merasa nyaman malah kan, punya pilihan. Kalaupun misalnya kondisinya menuntut kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kalaupun tidak ada hadisnya misalnya, kalaupun tidak ada perbedaan ini Bapak Ibu rahimakumullah, nggak usah bingung, nggak usah berantem soal turun duluan sujud itu, sebab bukan rukun. Yang rukunnya sujudnya. Adapun turunnya bagaimana, mau dengkul duluan, tangan duluan, nggak saling menyalahkan. Karena itu bukan bagian dari rukunnya gitu. Ya Pak, inilah kearifannya luar biasa. Baik, alhamdulillah bagian yang paling awal. Satu, ternyata mereka berbeda. Yang berikutnya, ada Syekh Utsaimin sepakat dengan Bin Baz ya dalam konteks ini. Ini kata yang Syekh Utsaimin. Fa inna ini yakunu aswab idza aradna ayat asadlah. Ini kata Syekh Utsaimin, sinkron antara awal hadis dengan akhirnya. Wa ala hadza fa inna sunnah allati amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sujud ayyadha'al insan rukbatayhi qabla yadayhi. Dengkul duluan sebelum tangan. Kata Syekh Utsaimin sama dengan pendapatnya Bin Baz. Berikutnya, jika berbeda pendapat ini membuat orang saling membid'ahkan, pastilah orang yang sujud dengan meluluhkan lutut akan membid'ahkan Syekh Al-Albani dan para pengikutnya. Sebaliknya juga begitu. Ternyata mereka tidak. Walaupun mereka berbeda, Al-Albani tidak dibid'ahkan oleh Syekh Bin Baz, sebaliknya Bin Baz tidak dibid'ahkan oleh Syekh Al-Albani. Padahal mereka dari kubu yang sama, tidak saling membid'ahkan. Baik. Jadi perbedaan itu sesuatu yang biasa saja, nggak usah dijadikan sebagai akar konflik begitu. Baik, bagian yang kedua, contoh kasus yang kedua. Takbir pada sujud tilawah dalam sholat. Kata Syekh Bin Baz, bertakbir. Gimana? Fasjud waqtarib, itu satu ayat sajadah terakhir di dalam urutan mushaf. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ujungnya fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Allahu Akbar. Pakai takbir itu kata Bin Baz. Kata Al-Albani enggak usah takbir. Karena takbir itu gerakan sholat. Kalau ini sujud tilawah, sujud bukan bagian dari gerakan sholat, maka nggak usah pakai takbir. Fasjud waqtarib, langsung glosor gitu aja. Kata Al-Albani. Kalau kata Bin Baz, pakai takbir. Apa sebab? Alasannya, sebab takbir itu adalah pertanda naik turunnya gerakan sholat. Perubahan gerakan sholat ditandai dengan takbir. Bahkan Bapak kalau kita baca tentang surat pendek misalnya gitu, antar surat ke surat yang lain kita bedakan dengan takbir. Ketika khataman Al-Quran misalnya ya Pak, kita baca surah pendek-pendek misalnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Syarri ma khalaq. Itu ada tuntunannya. Nabi mengajarkan kalau kalian baca satu surat pendek menuju surat yang lain, pisahkan dengan takbir. Itu saja dalam bacaan saja pakai takbir, apalagi sujud tilawah. Kata Bin Baz, pakai takbir gerakannya. Mau turunnya untuk sujud ataupun naiknya setelah sujud pakai takbir. Kata Bin Baz, tidak. Karena bukan bagian dari gerakan sholat gitu. Sekelompok sahabat telah meriwayatkan tentang sujud tilawahnya. Apa landasannya? Lagi-lagi kalau Al-Albani memahaminya tekstual. Kalau Bin Baz kan memahaminya kontekstual dengan logika. Ada keterkaitan dengan logika. Kalau Bin Baz tidak. Kalau Al-Albani tidak. Sekelompok sahabat telah meriwayatkan tentang sujudnya tilawah Rasulullah. Banyak ayat dan banyak kesempatan berbeda. Tapi tidak seorang pun dari mereka menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bertakbir ketika akan sujud. Oleh sebab itu kami condong kepada pendapat tidak disyariatkan takbir ketika sujud tilawah. Jadi Al-Albani bukan tanpa dasar. Kalau beliau melihatnya secara tekstual, ada nggak hadisnya? Oh, nggak ada hadisnya yang menyatakan bahwa Nabi takbir ketika mau sujud tilawah. Ya sudah, nggak usah. Ini cara pandang yang berbeda, Pak. Semakin kebaca ya. Al-Albani lebih tekstualis daripada Bin Baz maupun Syekh Utsaimin. Baik, Bapak rahimakumullah. Lagi dan lagi Syekh Utsaimin pendapatnya sama dengan Bin Baz. Turun sujud tilawah pakai takbir. Sujud tilawah laisa lahu takbir inda sujud wa laisa lahu takbir inda raf' minas sujud. Lianna dzalika lam yurid an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun al-insan fi shalah. Kata Syekh Utsaimin, benar pendapatnya siapa tadi? Pendapatnya Al-Albani itu benar. Kalau kita baca Al-Qur'annya tidak dalam kondisi sholat. Halo, kalau kita lagi ngaji, tadarus gitu ya, maka sujud tilawahnya nggak usah pakai takbir. Bener. Kalau di luar sholat. Tapi fa in kana fi sholatin wajib ayyukabbiru. Kata Syekh Utsaimin, kalau dalam kondisi sholat ya kita wajib takbir idza sajada wa ayyukabbiru idza qama. Sujudnya pakai takbir, berdiri juga pakai takbir kalau dalam sholat. Gitu, Pak. Ya. Perbedaannya di situ ya, Pak ya. Kalau Al-Albani di luar sholat, di dalam sholat sama nggak ada takbir. Kalau Syekh Utsaimin dalam sholat wajib takbir, di luar sholat memang nggak dibaca. Gitu. Kelihatannya bedanya tadi memahami hadis tekstualis atau kontekstual, tekstual atau kontekstual. Gitu. Baik, first in first out. Karena subuhnya lebih awal, maka kita bisa selesai lebih awal, Pak ya. Satu lagi, contoh yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana perbedaan itu ada di tengah ulama modern sekalipun, termasuk di kalangan salafi sekalipun. Sholat sunnah tahiyat masjid di tempat sholat id, gimana Pak? Nggak apa-apa. Boleh sholat sunnah di tempat sholat tahiyat masjid di tempat sholat id? Ayo. Iya, sholat idnya di tanah lapang. Ada sholat tahiyat masjid apa enggak? Nah, ternyata ulama salafi beda, Pak. Ini, kata Bin Baz, tidak ada sholat sunat tahiyat masjid ketika kita sholat id di tanah lapang. Enggak boleh, enggak ada. Kata Imam Syekh Bin Baz. Bagaimana simpulannya? Adapun kalau di masjid ada, kata Bin Baz ya, nih ulangi, sholat idnya di lapangan, ada sholat tahiyat masjid nggak? Nggak ada, orang itu bukan masjid, gitu kan? Tapi kalau kita sholat idnya di masjid, ada tahiyat masjid nggak? Ada, berlaku dalil umum, kata Bin Baz nih, berlaku dalil umum bahwa ketika kamu masuk ke masjid, sholatlah tahiyat masjid. Gitu ya.
ada konteksnya mau sholat id atau mau sholat rawatib, sholat wajib gitu, mau sholat yang lain, sholat tahiyat masjid berlaku gitu. Oke, ini kata Bin Bas. Tapi kata Syekh Utsaimin beda. Syekh Utsaimin menganjurkan kita sholat tahiyat masjid di lapangan sekalipun. Agak unik ya, agak aneh. Ini mazhab mana nih? Bapak rahmatullah, kata Syekh Utsaimin ini Pak. Musallil Id yushra'u fihi tahiyatul masjid ka ghairihi minal masajid. Disunnahkan, disyariatkan untuk sholat tahiyat masjid seperti masjid yang lain. Idza dakhala al-insan la yajlisu hatta yusalli rak'atain. Tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. As-sa'il, ada yang bertanya, hatta wa in kana khadil qaryah, bagaimana kalau di luar qaryah, di luar kampung, maksudnya di luar masjid juga begitu. Al-jawab wa in kana khadil qaryah li'annahu masjidun sawa'un suwira aw lam yusawwir. Wa dalil ala zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'a an-nisa' al-haid wa ayyadkhula al-musalla wa hadha yadullu ala anna lahu hukmul masjid. Imam Syekh Utsaimin beda pandangannya. Kata Syekh Utsaimin, meskipun kita sholatnya di luar masjid, di lapangan ketika sholat Id, kita tetap sholat tahiyat masjid. Apa landasannya? Apa dasarnya? Karena Nabi melarang orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid untuk duduk bersama di tempat sholat Id. Mereka memang dianjurkan untuk ikut keluar. Sebagai syiar mereka tetap menghadiri sholat Idnya, tapi di luar pagar, di luar area sholat gitu kalau di lapangan. Itu kata Syekh Utsaimin, itu berarti Nabi menyamakan lapangan itu ketika digunakan untuk sholat Id sebagai masjid, karena berlaku hukum masjid. Kalau dia tidak berlaku hukum masjid, orang haid boleh dong ikutan di dalam. Gitu kata Syekh Utsaimin. Kalau Nabi melarang orang haid ikut duduk bersama dengan jamaah yang lain di tempat sholat Id, berarti tempat sholat Id saat itu hukumnya adalah masjid, berlaku hukum masjid. Kalau berlaku hukum masjid berarti ada sholat tahiyat masjid. Keren nggak tuh? So, kan sekarang, ngapain lu sholat? Pakai logika ya. Tumben pakai logika. Biasa. Tumben pakai logika biasanya Daud Az-Zahiri. Biasanya Zahir hadisnya mana gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Ini akhir perjumpaan kita 5:30 sekarang. Barangkali di akhir perjumpaan sebelum kita berdoa, barangkali ada yang disampaikan, silakan. Menambahkan, mengoreksi, termasuk. Silakan, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat tahiyatul Masjid. Itu apakah dilakukan atau sebelum azan, atau kalau sudah ada itu masih boleh gitu? Atau mana yang utama, kalau sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah? Karena mungkin waktu iqamahnya sudah tinggal beberapa menit lagi, 2-3 menit lagi sudah qobliyahnya gitu kan. Mana yang lebih utama kita laksanakan antara misalnya sholat zuhur kan? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ada 2 poin ini. Yang pertama, sebelum azan atau setelah azan tahiyat masjidnya. Yang sholat tahiyat masjid tidak terkait dengan azan. Bapak masuk masjid jam berapapun, tahiyat masjid silakan bebas. Sebelum azan sudah sampai masjid, ya bagus, silakan sholat tahiyat masjid. Setelah azan tahiyat masjid, bagus, silakan sholat tahiyat masjid. Dengan catatan kita ngukur waktu, ada timer di situ. Ini kearifan bersama ya. Bapak kalau ternyata waktunya mepet, waduh, kalau sholat tahiyat masjid udah nggak keuber nih, nggak keburu gitu ya. Nanti menyengsarakan yang lain, orang udah siap takbir, udah siap sholat, malah kita lagi sholat sunnah nunggu kita jadinya kan. Zolim kita sama orang lain. Ya kan, pengen menghamba kepada Allah sebaik-baiknya, tapi kita menzalimi manusia kan salah juga gitu ya. Maka tentu pilihannya adalah antara sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah. Masing-masing sholatnya itu sholat qabliyah. Nah, di antara kedua ini maka yang afdoliyahnya yang mana gitu kan? Nah, afdoliyahnya yang mana antara tahiyat masjid dengan qabliyah? Saya sih cenderung mengambil qabliyah. Tahiyat masjid bisa kapanpun.
Tapi qobliyah itu terikat dengan sholat rawatibnya. Kalau kita sholatnya sholat subuh, ya tentu nggak bisa qobliyah isya. Orang udah lewat. Tapi tahiyat masjid, Bapak masuk jam berapapun silakan kan gitu kira-kira. Nah, logika lagi-lagi ini. Afdoliyahnya saya kira bisa diukur dengan mana yang terikat dengan hal lain. Kalau tahiyat masjid bebas, berarti kita boleh sholat tahiyat masjid kapanpun. Tapi qobliyah, kita tidak boleh sholat qobliyah sembarangan. Hanya pada saat sebelum sholat dilakukan, sholat rawatib dilakukan. Gitu. Pilihannya berarti qobliyah. Misalnya subuh, apalagi ya misalnya gitu. Qobliyah subuh makan tidak ditinggalkan oleh Nabi. Ya kan Pak? Kita datang sudah mepet nih, udah tinggal 1-2 menit sebelum sholat subuh gitu. Udah ada timernya. Kita maksain tahiyat masjid, ya nggak keburu nanti qobliyahnya. Mana yang lebih baik qobliyah dulu? Apalagi kalau qobliyah subuh sudah jelas ada hadis yang lainnya kan. Nah, gimana tuh? Khairun minad dunya wa ma fiha. Masa kita meninggalkan qobliyah subuh demi tahiyat masjid, kira-kira begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Cukup. Udah pada siap kayaknya. Baik. Rahmatullah, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak kita mendengar riwayat tentang kesantunan, kearifan para ulama kita terdahulu, semakin membuat kita arif bijaksana mengikuti mereka ya dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan itu sesuatu yang niscaya nggak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada pasti ada perbedaan, Pak ya. Karenanya maka kalau kita tidak siap menerima perbedaan, ya jangan hidup di sini. Hiduplah di hutan sendirian bersama orang hutan. Kalau masih manusia beradab, perbedaan adalah sesuatu yang niscaya. Kita harus legowo, lapang dada menerima perbedaan. Jadikan sebagai kekayaan tadi ya. Terserah kontekstual nanti, kondisional gitu. Bisa turun kaki duluan, dengkul duluan, bisa turun tangan duluan, tergantung bagaimana kondisi kita gitu kan. Jadi enak malahan ya. Bisa batal atau tidak batal tergantung kondisinya misalnya. Jadi enak malahan, ada kelapangan dalam beribadah. Insya Allah kemudian membuat kita semakin mudah melaksanakan ibadah. Ya yassiru wala tu'assiru. Jangan persulit, bikinlah mudah selama tidak bertentangan dengan syariah. Ya, insya Allah semakin damai hidup kita karena kita bisa menerima perbedaan di tengah kita, semakin bisa toleran kepada sesama dengan pemikiran pandangan yang berbeda begitu. Insya Allah tetap guyub rukun Pak ya untuk membangun masjid kita, masyarakat lingkungan kita, bangsa negara kita. Amin. Alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina habibina syafi'ana maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli asbillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan yafi ni'amaka fi mazidahu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li 'azimi sultan. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد